Nanti kita harus memerangi Wahabi. Iya, harus kita perangi. Saya berada di garda terdepan untuk memerangi. Mengapa agama itu selalu menarik untuk dijadikan tunggangan oleh kelompok-kelompok yang punya ambisi kekuasaan politik terutama. Ya, semua agama. Ada 3 faktor. Ini sering saya sampaikan juga. Satu, agama itu berbasis dogma. Apa dogma itu? Percaya nggak percaya harus percaya. Ini semua agama kan punya konsep itu. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan martirdom, kemartiran. Semua agama mengajari ini. Sahid. Kalau membela agama dia mati akan masuk surga secara langsung, tanpa hisab dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah messianic belief. Semua agama punya ini, bahwa nanti menjelang hari akhir yang berkuasa itu adalah agama saya. Semua agama punya ini. Nah, 3 konsep inilah yang dipakai oleh berbagai kepentingan politik sebagai kuda-kuda tunggangan, sehingga apa? Mudah pemeluk agama itu untuk dihipnotis untuk kepentingan politik. Bukan hanya Islam, Kristen juga. Hindu dipakai oleh Bharatiya Janata garis keras di India untuk kepentingan politiknya Modi. Sama aja. Buddha, kelompok Asin Wiratu menunggangi Buddha untuk menguasai Myanmar. 3 aspek itu ya? 3 aspek itu. Artinya apa? 3 aspek inilah yang membuat agama itu menjadi renyah untuk menjadi tunggangan-tunggangan politik. Kalau kita mau berbicara terorisme, di Indonesia ini kan terorisnya Islam. Tapi kalau di Buddha, terorisnya itu orang Hindu, orang Buddha di Myanmar ya. Yang mempersekusi orang Rohingya ya orang Buddha. Teroris di India juga orang Hindu dari kelompok Bharatiya Janata garis keras, Hindutva, Shivsena dan sebagainya. Kalau di Arab ya terorisnya Islam. Artinya apa? Terorisme itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Nah, ini kan menjadi rawan dalam konteks-konteks politik ini, menjadi tunggangan. Karena apa? Kita harus betul-betul moderat. Moderat itu adalah garis tengah, jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Termasuk saat menafsirkan berbagai hadis-hadis berhubungan akhir zaman. Iya, itu dia. Karena memang akan menjadi renyah, menjadi alat hipnotis dari kelompok-kelompok politik untuk membohongi masyarakat atas nama Tuhan. Nah, ini. Saya kira gitu ya. Satu pertanyaan Gus ya. Satu pertanyaan. Saat ini banyak sekali yang marak sekali berbicara tentang khilafah atau Wahabi. Apa sih mana yang sebenarnya? Dan keberadaan khilafah itu akankah mengancam integrasi bangsa ini? Khilafah itu adalah sistem politik yang dilakukan oleh berbagai kepentingan politik, kekuasaan politik Islam pada zamannya, dan juga sudah dipakai oleh berbagai sistem politik ini dipakai oleh orang-orang Romawi, baik ketika Romawi masih berada di Roma dan juga di Eropa Barat, dan dipakai ketika bangsa Romawi menguasai kekaisaran Bizantium. Berarti sangat membahayakan ini sekali politik. Wahabi ini. Bukan, khilafah ini belum tentu Wahabi, gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa khilafah ini adalah orang yang menginginkan satu sistem politik tertentu sesuai dengan keinginannya, dan dia menganggap bahwa khilafah ini adalah produk dari Tuhan. Padahal ini buatan bangsa Romawi, bukan buatan Tuhan. Saya selalu mengatakan begini, sistem khilafah itu sebenarnya yang di Islam dikenal sebagai sistem syuro, sistem al-mamlakah, sistem ahlul halli wal aqdi, ini kan sebenarnya sudah dilakukan oleh bangsa Romawi dengan Respublika Romana, Konsilium Plebis, monarki dan sebagainya. Ini adalah ciptaan bangsa Romawi yang kemudian diklaim seolah-olah ini buatan Tuhan. Belum lama ini terjadi kasus yang marak sekali di daerah Pamekasan tentang masalah Wahabi. Gimana Gus menanggapi hal itu, Gus? Ya, Wahabi ini kan memang menjadi penyakit di berbagai negara. Karena kelompok ini selalu berusaha mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda. Dia selalu mengklaim kebenaran, dan orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Berarti kita harus memerangi Wahabi. Iya, harus kita perangi. Saya berada di garda terdepan untuk memerangi Wahabi. Oke.